Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hammalatil Quran. Bu, At-Tibyan tuh banyak ya. Kitab ulama menulis nama kitab At-Tibyan itu banyak. Teman-teman, ada metode Al-Quran tuh metode Tibyan. Pernah dengar nggak? Yang alif, fathah a, alif, kasrah i gitu ya. Itu namanya At-Tibyan juga. Ya. Maka dari itu ketika menyebut kitab, saya tanya ibu-ibu nama kitabnya apa? Bukan hanya At-Tibyan, tapi dia lanjutkan At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Siapa pengarangnya? Masih ingat nggak? Imam Nawawi. Beliau kunyahnya siapa? Sebenarnya namanya bukan Nawawi ya, beliau dari Nawa, tapi beliau lebih terkenal dengan kunyahnya beliau siapa? Abu Zakaria. Yang punya anak Zakaria diingat-ingat ya, kunyahnya Imam Nawawi itu adalah Abu Zakaria. Ya, Masya Allah. Tulis lagi boleh. Ya, padahal ya sudah pernah dikasih tahu dari awal mukaddimah ya, enggak apa-apa. Ya, namanya ilmu itu harus diulang-ulang. Beliau itu punya banyak kitab ibu-ibu. Namanya beliau kan Yahya. Masya Allah ya. Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Nah, kenapa An-Nawawi? Nawawi ini bukan nama beliau, tapi beliau berasal dari Nawa. Ya. Dan beliau pun yang mengarang kitab Riyadhus Shalihin. Ya, jadi banyak kitab-kitab beliau. Arba'in Nawawi juga sama. Subhanallah, hampir seluruh kitab Imam Nawawi itu bermanfaat. Subhanallah, bermanfaat. Kenapa ya akhwat? Apa faktor yang membuat karya ilmiah itu bermanfaat? Di antara faktornya adalah karena niat. Ya, niat ketika membuat karya ilmiah itu untuk apa? Itu yang akan berpotensi ilmu kita barakah atau tidak. Ya, baik. Kita akan memasuki bab keberapa, teman-teman? Bab baru ya. Bab 4 fasal yang keberapa? Sekarang yang ketiga. Ya, baik, kalau teman-teman di situ bab 4 ya. Enggak apa-apa. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala faslun wa yanbaghi lil muallim an yatakhallaqa bil mahasinil lati warada asy-syar'u biha. Di sini teman-teman jangan takut loh, kok pelajaran yang baru datang kok bahasa Arab yo gitu ya. Insyaallah saya jelaskan. Ya. Di sini pengarang yaitu Syekh Imam Nawawi rahimahullahu taala, beliau mengingatkan kita semuanya kepada akhlak-akhlak yang mulia. Apa kata beliau? Wa yambaghi. Yambaghi itu kalau dalam bahasa Arab artinya selayaknya, selazimnya, seyogianya. Sami mawon nggih? Apa yang harus dilakukan lil muallim? Siapa berarti ini ditunjukkan kepada siapa, teman-teman? Kepada guru. Muallim ya. Kalau muallimah, kalau perempuan muallimah, kalau laki-laki muallim, kalau guruku laki-laki muallimi, kalau guruku perempuan muallimati. Ya, itu bahasa Arab. Apa yang harus dipegang oleh seorang guru, baik itu guru Al-Quran ataupun guru-guru yang lainnya? Dia harus memiliki sifat apa? An yatakhallaqa bil mahasinil lati warada syar'u biha. Yang punya buku terjemah, mungkin nanti saya menerjemahkan tidak sesuai dengan teks yang ada, tapi insya Allah maknanya sama ya. Baik, an yatakhallaqa bil mahasin. Apa yang seharusnya dilakukan oleh para guru? Dia memiliki akhlak yang mulia. Masya Allah. Dan ini merupakan bekal bagi para guru dimanapun dan kapanpun. Karena yang namanya guru itu digugu. Apa tuh digugu ya? Ditiru. Jadi luar biasa. Nah, guru itu harus
dia menjadi teladan yang baik. Ya, siapapun yang diberikan oleh Allah kesempatan untuk mengajar, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya Allah sedang mengangkat derajatnya. Allah sedang membukakan pintu kebaikan yang nanti ketika ia meninggal dunia terbujur kaku di kubur, ilmu yang ia berikan akan bermanfaat dan saldo akhiratnya akan naik. Ya, jadi bersyukur dulu. Mengajar tuh profesi yang luar biasa. Menjadi pendidik itu adalah profesi yang sangat luar biasa. Kenapa ibu-ibu? Karena apa yang kita berikan kepada anak didik kita, kalau itu Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, selagi itu dipakai, kita ajarkan alif bata, kita ajarkan al-fatihah, kita ajarkan 1 tambah 1 sama dengan 2, dan ia pakai nanti kelak untuk berdagang, ia pakai matematika dasar untuk apa? Untuk membagi warisan, maka sepanjang hidup ia gunakan ilmunya akan mengalir pahalanya untuk kita. Ya, jadi bergembiralah bagi siapapun yang berprofesi sebagai seorang guru, dan hendaklah ia memiliki akhlak yang mulia. Apa akhlak yang mulia? Ka'allati warada syar'u biha, sebagaimana telah dijelaskan oleh syariat. Wal khilalil hamidati wasyiyamil mardiyati allati arsyada ilaiha minaz zahadati fid dunya wat taqalluli minha. Subhanallah. Jadi di antara akhlak guru itu dia harus qanaah, zuhud. Zuhud itu kalau kata sebagian ulama adalah ia menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, mencukupkan diri dari pemberian yang halal. Itu zuhud. Ya, jadi zuhud itu bukan berarti guru hidupnya meminta-minta, bukan. Zuhud bukan berarti guru pakai bajunya harus rombang-rambeng, bukan. Tapi zuhud yang saya sependapat dengan pendapatnya para ulama adalah dia mencukupkan diri dengan sesuatu yang Allah berikan dari yang halal. Itu zuhud. Ya, Masya Allah. Nah, seorang guru dia harus memiliki sifat zuhud. Kenapa ibu-ibu? Karena kalau seorang guru dia tidak memiliki sifat zuhud, sifat qanaah, maka yang ada ia akan mencari di luar yang tidak halal baginya. Maka saya izin untuk membagikan ya sesuatu yang mungkin sudah menjadi kebiasaan bagi para wali murid. Mohon maaf sebelumnya kalau apa yang nanti saya katakan kurang berkenan di hati teman-teman. Tapi ini adalah sebuah hal yang memang saya harus katakan. Jadi ibu-ibu ketahuilah bahwa ketika ada rapotan, dan ini memang harus saya katakan, monggo mau dilaksanakan monggo, enggak juga enggak apa-apa. Ya, kalau ada misalnya rapotan atau sesuatu yang guru tersebut sudah mendapatkan mukafa atau gaji dari sekolah, tiba-tiba ada rapotan, biasanya kebiasaan kita orang Indonesia sebagai wali murid apa Bu? Kalau pas rapotan ngasih hadiah kepada guru. Kalau gurunya ini qanaah zuhud, dia akan menolaknya. Kenapa? Itu karena bagian dari suap. Ya, dan kita sebagai wali murid jangan memancing gitu loh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW telah melarang itu. Jadi kenapa sih larangan? Kenapa orang pas lagi rapotan atau kita tidak boleh memberikan hadiah ke seorang guru? Bukan berarti kita tidak memuliakan. Karena yang dikhawatirkan guru tersebut ketika mengajar ia tidak bisa adil kepada murid-muridnya. Akan lebih condong kepada seorang murid yang orang tuanya suka memberi. Ya, ibu-ibu coba dipikir secara logika. Kira-kira kalau dalam satu kelas ada orang yang punya dititipkan harta oleh Allah lebih, ya, dan orang itu suka memberi gurunya, ya. Kira-kira Bu, yang kasihan yang Allah titipkan harta yang sedikit dan belum mampu untuk memberikan kepada gurunya, atau tidak anak yang diberikan oleh Allah orang tua yang sedikit amanah diberikan harta, maka dia kan pengen memberi tapi nggak ada yang diberi gitu loh. Kira-kira kasihan nggak orang-orang yang demikian? Kasihan, ya. Padahal mungkin hadiah anak-anak yang memiliki orang tua yang sedikit dititipi harta oleh Allah itu lebih besar. Apa? Karena doa yang mereka berikan. Hadiah yang mereka berikan itu doa. Hadiah yang mereka berikan itu ketulusan dalam mendoakan guru-gurunya. Jadi sekali lagi ya ibu-ibu, yuk kebudayaan membawa hadiah untuk para wali kelas di saat rapotan mulai kita tidak biasakan. Ya, karena itu semuanya bertentangan dengan apa yang telah dilarang di dalam agama kita. Baik. Kemudian wattaqallili minha wa adamil mubalati biha wa bi ahliha was-sakha'i wal jud wa makarimil akhlaq wa talaqatil wajhi min ghairi khuruji ila haddil khala'ah. Wah, ini subhanallah banyak sekali. Baik. Kemudian di sini
seorang guru hendaklah ia pun memiliki rasa kasih sayang, Masya Allah, kepada murid-muridnya. Apa yang menjadi bukti dia sayang kepada murid-muridnya? Di antaranya ia senantiasa tersenyum kepada murid-muridnya. Namun ada batas-batas tertentu yang harus kita lihat. Di antaranya misalnya apa? Seorang guru laki-laki yang mengajar anak-anak gadis, ya, hendaklah tidak tersenyum di depannya karena itu akan mengundang sebuah fitnah. Berbeda ketika seorang guru ustazah perempuan, dia punya anak didik anak-anak TK, maka di sini hendaklah ia mudah tersenyum dan ramah kepada anak-anak didiknya. Subhanallah. Kemudian seorang guru hendaklah dia pun subhanallah memiliki sifat sabar. Ya, ini bekal bagi seorang guru. Lebih-lebih kalau seandainya Masya Allah murid-muridnya itu membutuhkan perhatian yang sangat luar biasa. Ya, saya itu ibu-ibu kalau pas pagi hari sebelum berangkat mengajar, saya lihat, ya Masya Allah, saya sudah mendengar di tempat kami tuh masuk tuh jam 8, tapi anak-anak sudah datang dari mulai pukul 7:30 sudah datang. Ustazahnya sudah standby dari pukul 7. Anak-anak itu kalau datang, saya dan tempat anak-anak belajar tuh dekat sekali, ya. Saya melihat Masya Allah anak-anak bermain satu sama lain, yang namanya laki-laki kadang rebutan. Ustadzanya saya dengar dari saya lagi baca gitu di meja makan gitu. Walaupun saya nggak melihat tapi saya dengar suara ustazah. Nak gitu, Masya Allah, udah kayak anak sendiri. Nak gitu, Masya Allah. Dan Masya Allah saya kira Masya Allah guru TK dimanapun berada, mereka tuh orang-orang yang Allah beri ekstra sabar. Masya Allah, setuju apa setuju Bu? Setuju. Jadi guru-guru TK tuh pilihan, apalagi anak-anaknya anak-anak luar biasa. Maka saya sering mengatakan kepada para ustazah di sana, ustazah, alhamdulillah anak-anaknya di sini tuh rata-rata ya mayoritas di tempat kami tuh laki-laki dan mayoritas Masya Allah luar biasa aktif. Ketahuilah ustazah, saya bilang ke ustazah, ini calon-calon pemimpin, tidak apa-apa. Biasanya kalau pemimpin kan memang sikapnya aktif ya. Kalau pemimpin hanya diam saja, kira-kira nanti bagaimana memimpin umat? Jadi saya katakan tidak apa-apa, bismillah. Selagi mereka tidak menyakiti orang lain, selagi mereka tidak keluar dari jalur syariat, maka biarkan mereka tumbuh. Ya, dan alhamdulillah wa syukrulillah, saya tidak menemukan satupun dari ustazah yang mengeluh akan anak-anak yang luar biasa. Ya, maka dari itu hendaklah seorang guru dia bersabar. Sampai-sampai Imam Syafi'i rahimahullahu taala suatu hari beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seorang murid yang mana muridnya nggak paham-paham. Imam Syafi'i sudah menjelaskan, paham napa mboten? Mboten. Imam Syafi'i menjelaskan lagi, paham napa mboten? Dereng, gitu ya. Sampai kata Imam Syafi'i, wahai muridku, kalaulah ilmu ini bentuknya makanan, kata Imam Syafi'i, maka aku akan ambilkan makanan ini dan aku suapi sesuap demi sesuap. Subhanallah, itu Imam Syafi'i Bu. Subhanallah, sabarnya luar biasa. Ya, jadi apapun yang Allah berikan kepada kita, ya kalau kita mau jadi pendidik, maka siapkan kesabaran yang ekstra. Karena tidak semua anak didik kita atau audien tuh pahamnya sama gitu loh. Pasti akan berbeda-beda. Apalagi kalau audiennya orang-orang sepuh, ya Bu ya. Maka kita jangan memakai bahasa yang terlalu tinggi. Ya, sederhanakan bahasa kita sehingga mudah untuk bisa dipahami. Baik, kemudian di sini ya akhwat dikatakan bahwa seorang guru hendaklah ia memiliki sifat atau rasa tenang di dalam kehidupan. Ketenangan dan iman itu berbanding lurus. Orang yang imannya bagus, orang yang mengenal Allahnya lebih dekat, biasanya ia akan menjalani kehidupan dengan penuh ketenangan. Dan apabila ilmu itu disampaikan dengan penuh ketenangan dari hati, maka akan diterima pula dengan hati. Subhanallah. Jadi penting bagi para pendidik sebelum mengajar, maka
tenang dulu. Dia tenangkan dulu hatinya. Saya pernah berpesan kepada seluruh ustazah yang ada di tempat kami Sekolah Alam Tahfiz Unggulan. Saya katakan kepada para ustazah, kalau bisa sebelum ustazah menemui anak-anak, ya, tolong sholat minimal 2 rakaat saja di joglo. Ya, jadi di tempat kami ada joglo atau di kelas boleh. Niatkan sholat duha. Dan nanti ustazah berdoa untuk anak-anak, agar Allah membukakan hati anak-anak, juga Allah memudahkan ustazah mentransfer ilmu. Subhanallah ibu-ibu, dampaknya alhamdulillah wa syukurillah, semua atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tabarakar rahman. Kemarin ya, mungkin Mbak Dita saya pernah nulis di grup. Kemarin saya dengar sendiri dari seorang ustazah yang mengampu. Kata beliau, Ustazah Azizah, ada salah satu anak kecil. Ini hadiah dari Allah. Allah segerakan. Memakan jagung ibu-ibu. Memakan jagung, menu makan siangnya sayur asem. Dia makan jagung. Apa kata dia? Dia bilang ke kawannya, temanku, ini jagung tuh vitamin loh. Jagung ini dari Allah. Terima kasih ya Allah. Subhanallah, anak kecil paham kalau jagung itu sesuatu yang mesti disyukuri. Subhanallah. Bagaimana dengan kita yang selama ini diberikan nikmat yang begitu banyak, ya. Kemudian saya katakan kepada pengajar, saya tahu pengajarnya Asmaul Husna, mengenalkan Allah di hari Senin. Saya panggil ustazahnya, saya katakan, Bushroh, kabar gembira ustazah. Kabar gembira ustazah. Apa Ustazah Iza? Subhanallah, sebelum Allah memberikan pahala di akhirat untuk engkau, Allah telah segerakan dulu hadiah bahwa apa yang disampaikan oleh ustazah sampai ke hati anak-anak. Ya subhanallah. Dan sesungguhnya ya akhwat, ketika kita akan mengajar, kemudian kita sholat dulu, itu cara kita menenangkan diri. Ya, jadi siapapun yang saat ini diberikan amanah mengajar, sebelum menghadapi anak-anak, sebelum menghadapi jamaah, sebelum menghadapi audien, itu sholat dulu. Sholat, ya, kalau waktunya waktu sholat duha, niatkan sholat duha. Ya, kalau misalnya yang penting bukan di waktu-waktu yang dilarang. Ya, atau sholat mutlak boleh, sholat 2 rakaat, sholat mutlak. Ya. Dan minta kepada Allah agar dimudahkan ketika mengajar dan nasihat yang disampaikan itu masuk dalam hati anak-anak, masuk dalam hati jamaah. Ya, semoga Allah bukakan pintu hidayah selebar-lebarnya bagi jamaah. Ya, dan ini penting di dalam mengajar. Ya, baik. Kemudian seorang pengajar hendaklah dia memiliki rasa wara'. Apa itu wara'? Wara' itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang syubhat, yang enggak jelas hukumnya, apa halal atau haram, maka para ulama meninggalkannya, dan itu bagian dari wara'nya mereka. Mereka tidak mau mendekati sesuatu yang syubhat. Mereka hanya ingin memakan sesuatu yang halal dan menjauhkan sesuatu yang haram dan yang syubhat. Masya Allah. Dan ini bagian dari wara' mereka. Wal khusyuk. Apa itu khusyuk? Khusyuk itu diibaratkan kita itu fokus. Itu khusyuk. Jadi ketika mengajar, seseorang dia bisa khusyuk ketika salat, dia bisa khusyuk ketika mengajar, dia pun bisa khusyuk di dalam kehidupannya. Ya, karena arti dari khusyuk pun bukan hanya untuk salat ya akhwat, juga bisa dipakai keseharian. Dan orang-orang yang memiliki hati yang khusyuk, maka itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Baik. Wat tawadhu'. Nah, ini penting juga nih. Apa itu tawadhu'? Tawadhu' itu rendah hati, bukan rendah diri. Seorang pengajar dia harus punya sifat optimis, bukan rendah diri. Tapi seorang pengajar juga harus punya sikap rendah hati. Kenapa pengajar atau pendidik atau seorang guru dia harus punya sikap rendah hati? Karena sesungguhnya ketika seorang pendidik atau seorang guru tercongkol di dalam hatinya rasa sombong, maka ia akan mudah untuk merendahkan orang lain. Ia akan mencukupkan diri dari yang namanya belajar. Padahal yang namanya muallim, yang namanya guru, di mana-mana ia harus punya mindset bahwa yang namanya belajar itu seumur hidup. Ya. Kenapa? Karena ia merasa bahwa ilmu Allah itu semakin dipelajari semakin luas. Nggih mboten ibu-ibu? Ya, semakin kita pelajari, oh ternyata itu belum tahu, ini belum tahu. Dan ketika kita memiliki sikap rendah hati, maka ilmu itu akan lebih mudah untuk masuk ke dalam hati kita. Tapi wal'iyadzubillah, kalau sifat sombong ada tercongkol di dalam hati, maka ilmu ia akan sulit untuk masuk ke dalam hatinya, tertolak.
Ya, subhanallah. Dan ini perbedaan antara orang-orang yang sombong dan orang-orang yang rendah hati. Orang yang tawadhu itu, ibu-ibu, bukan hanya dicintai oleh Allah, namun juga dicintai oleh seluruh manusia. Kenapa? Karena ia merasa dirinya tidak lebih baik dari orang lain. Orang tawadhu itu kalau melihat orang lain yang lebih dewasa, yang lebih sepuh, yang sudah berusia senior, ia akan mengatakan, ibu fulana, ia lebih banyak beramal karena hidupnya lebih lama dari saya. Lihat orang lebih muda, lebih kecil, ia akan mengatakan, adik ini hidupnya lebih baik dari saya. Kenapa? Karena ia bermaksiat lebih sedikit daripada saya. Ya, Masya Allah. Jadi orang tawadhu tuh benar-benar orang yang bukan hanya dicintai oleh Allah, namun juga dicintai oleh makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadilah sifat tawadhu ini ada pada diri kita masing-masing. Baik, wal khudu' wa zinabid dhahik. Nah, ini nih. Seorang pendidik, seorang pengajar juga hendaklah ia tidak memperbanyak tertawa, apalagi sampai tertawa terbahak-bahak. Ya, kenapa ya akhwat? Karena itu akan bisa mengurangi muruahnya. Tahu muruah nggak? Wibawa. Muruah itu wibawa. Kalau seandainya ada di antara murid melihat gurunya terbahak-bahak dalam tertawa, kira-kira yang tadinya segan ke guru, murid ini kira-kira segan atau terkurangi segannya? Terkurangi. Loh, kok bisa ya guru saya kalau ketawa terbahak-bahak seperti itu? Dulu para ulama, zaman dulu kala dari kalangan sahabat, baik itu para sahabat tabi'in atau tabi'ut tabi'in, mereka itu memiliki sifat lebih banyak menangisnya daripada tertawa. Kenapa? Karena mereka hatinya bersih, ya, hatinya lembut. Mereka yang teringat adalah dosa-dosa yang kelak Allah akan hisab. Yang mereka ingat bekal yang masih terlalu sedikit, maka boro-boro mereka tertawa, yang ada mereka itu banyak menangis. Subhanallah. Baik. Kemudian di antara sifat yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah hendaklah ia tidak banyak bercanda. Mazah itu bercanda. Bercanda itu boleh. Tapi kalau kebanyakan bercanda, maka ini yang tidak diperbolehkan. Kemudian di antara sifat yang harus dimiliki oleh seorang guru, dia juga harus memperhatikan kebersihan tubuhnya. Sampai dibahas nih, Masya Allah. Katanaddufi biizalil awsakhi wasyu'uri allati warada syar'u biizalatiha. Misalnya seperti apa? Mohon maaf ya. Seperti di sini wa izalati rawaih karimah. Misalnya, mohon maaf, guru itu memiliki bau badan. Misal, maka bagaimana caranya agar bau badannya tidak tercium menyengat di hadapan murid-muridnya? Alhamdulillah zaman sekarang sudah banyak ya sesuatu yang bisa mengurangi bau badan ya. Dan yang paling penting harus mandi ya. Jadi kalau mau ngajar itu mandi dulu, wudhu dulu, sholat dulu, itu SOP. Berdoa dulu sama Allah. Jangan bangun tidur ujuk-ujuk langsung ngajar. Ya, Masya Allah. Dan subhanallah, ibu-ibu, saya perhatikan ya, para pengajar di Masjid Nabawi, ya terutama pengajar Al-Quran, Masya Allah, dari penampilannya itu memperlihatkan sangat bersih gitu loh. Apalagi kalau Masya Allah mukanya mereka sudah dibuka. Masya Allah. Itu Bu, saya tidak tahu apakah mereka ke salon atau tidak. Yang jelas saya melihat muka-muka mereka tuh bercahaya. Masya Allah. Jadi glowingnya tuh bagus gitu loh, Masya Allah. Begitu pula suami saya berkata, kalau ketika berjumpa dengan para masyayikh, dengan para syekh, itu Masya Allah, syekh itu kan biasanya pakai gamis putih-putih. Ya, kalau di Madinah atau di Mekah, syekh itu kata suami saya, kalau lewat minyak wanginya tuh syekhnya sudah di sana tuh harumnya masih ada. Ya. Dan berpenampilannya rapi. Imamahnya tuh, tahu imamah ibu-ibu yang biasa dipakai, itu jadi selalu tegak gitu ya. Dan itu bagian dari kebersihan. Ya. Jadi kalaulah ada sesuatu yang ada bau badannya dihilangkan. Atau ini di sini kakosis syarib. Misalnya ada seorang laki-laki dia punya kumis misalnya ya. Maka jangan seorang guru jangan biarkan kumisnya daplang. Ya, ibu-ibu yang punya suami jadi guru, ya di sini saya kan mengatakan, apalagi guru Quran, maka kumisnya jangan sampai panjang, ya jangan sampai panjang. Boleh di sini dikatakan kakosis syarib. Kakosis syarib itu dirapikan, digunting kumis, ya kumisnya. Wa tasrihil lihya, bukan yang digunting jenggotnya, bukan. Justru jenggot itu di sini tasrih, dirapikan saja. Ya dirapikan maksudnya jangan sampai apa? Ya dirapikan tapi nggak dipotong, dirapikan aja, dirapikan.
Sampai saya lihat orang Yaman itu saking perhatiannya ke jenggot, Bu. Mereka itu kadang sampai jenggotnya tuh dihina, dikasih henna. Masya Allah ya. Jadi bukan hitam lagi tapi oranye warnanya. Masya Allah. Itu saking perhatiannya. Masya Allah. Boleh oranye. Yang penting kalau sudah memutih nggak boleh hitam. Ya, baik. Jadi ibu-ibu itu siapa yang sudah punya suami jenggotnya putih, jangan sesekali dihitamkan. Tapi kalau diorenkan boleh. Ya. Dimerahkan boleh. Ya. Kenapa, Bu? Di sini Syekh nggak mengatakan dipotong. Tasrih itu artinya dibiarkan. Ini Imam Nawawi yang mengatakan. Tasrih itu artinya dibiarkan. Ya, dibiarkan untuk lihyah. Baik. Kemudian taklimul adfar, dipotong kukunya. Ya, kalau ada kukunya sudah panjang dipotong. Masya Allah. Dan ini bagian dari sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kemudian di sini dikatakan wal yahdhar kullal hadri minal hasad wariya wal ujub. Wa ihtiqari ghairi wa in kana duna. Setelah seorang guru itu memperhatikan zahirnya, maka yang perlu diperhatikan juga adalah hatinya. Amalan-amalan hati hendaklah diperhatikan. Misalnya apa? Seorang guru hendaklah ia menjauhi hasad. Ya, hasad, iri, dengki itu hendaklah dijauhkan. Ya, kenapa? Karena hasad ini sesungguhnya adalah kerugian. Seperti api yang memakan kayu bakar. Dan orang yang mudah hasad, mudah iri kepada orang lain bukan dari hal kebaikan, ketahuilah ibu-ibu bahwa orang ini hidupnya menderita. Kenapa? Karena ia tidak senang melihat orang lain diberikan kenikmatan. Yang paling menenangkan jiwa adalah ketika kita bahagia melihat orang lain diberikan kenikmatan dan kita doakan keberkahan. Semoga Allah berikan keberkahan dari nikmat yang telah diberikan kepada saudari kita. Itu akan menenangkan jiwa. Ya, sebaliknya kalau hasad adalah sesuatu yang tidak menenangkan jiwa. Baik, waria. Wah, ini penting banget nih. Seorang guru hendaklah ia meluruskan niatnya untuk apa ia mengajar. Karena kalau tidak meluruskan niat, maka yang paling ditakutkan terjatuh ke dalam ria. Ria itu apa? Ria itu ingin dilihat baik di hadapan manusia, ingin dipuji oleh manusia. Itu namanya ria. Dan terkadang yang namanya syaitan, ya, ia membelokkan niat seorang guru yang awalnya lurus jadi ke kiri. Maka dari itu Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, beliau terbiasa ketika mengajar, apa yang beliau lakukan ibu-ibu? Saya juga belum bisa seperti Sufyan Ats-Tsauri. Beliau keluarkan kertas dari jaibnya. Jaib itu dari kantongnya. Dikeluarkan, terus Sufyan Ats-Tsauri baca. Ternyata tulisannya, wahai Sufyan, celakalah kamu kalau mengajarnya bukan karena Allah. Sufyan tajdidun niyah. Sufyan meluruskan niatnya lagi. Kemudian Sufyan mengajar kembali. Di pertengahan setelah mengajar begitu lagi sampai selesai Sufyan mengajar. Subhanallah. Saya belum bisa. Ya. Jadi ibu-ibu yuk kita, maksudnya saya belum bisa nulis kayak Sufyan Ats-Tsauri kemudian mengeluarkan lagi. Namun kita harus benar-benar bersungguh-sungguh dalam meluruskan niat. Setan itu kadang bukan mengganggu dari awal, terkadang mengganggunya di pertengahan. Nah, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, kalau misalnya kita sudah selesai mengajar, sudah selesai, kita sudah meluruskan niat, ya Allah saya mengajar bukan untuk dunia. Kita sudah belajar ya, orang-orang yang mengajarkan ilmu untuk hanya niatnya kehidupan dunia, niatnya hanya untuk mendapatkan pujian, maka ia tidak bisa mencium bau surga. Kalau kita sudah meluruskan niat, sudah mengajar, ternyata ada orang memujimu, misalnya Masya Allah tadi ngajarnya bagus, misal, maka kata Syekh Utsaimin, ini adalah hadiah dari Allah dan tidak mengurangi keikhlasan yang telah engkau perjuangkan. Masya Allah. Jadi yang paling penting itu luruskan niat ibu-ibu, luruskan niat. Kalau belok sedikit, luruskan lagi, belok sedikit, luruskan lagi. Masya Allah. Dan ini juga PR untuk diri saya terlebih dahulu dan untuk kita semuanya. Baik. Kemudian di sini ya akhwat disebutkan wal ujub. Wah, ini ujub juga, berbangga diri. Jadi seorang pendidik ketika melihat kesuksesan anak didiknya, maka tidaklah ia membanggakan diri, wah anak itu berhasil meraih apa misalnya Bu, juara 1 karena saya mengajarnya bersungguh-sungguh, misal naudzubillah summa naudzubillah. Itu tidak boleh ya. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya kalaulah bukan Allah yang memberikan ia ilmu, maka ia tidak punya ilmu ya. Dan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau melihat anak didiknya sukses, maka bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillah, engkau yang telah menjadikan anak didikku sukses. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Cukup.
Ya, begitu ya ibu-ibu ya. Jadi jangan sandarkan kalau anak didiknya itu sukses dengan berbangga diri karena telah mengajar dengan metode-metode apalah misalnya ya. Jadi murni memang karena itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wahtiqari ghairiha, ini nih, duna wa in kana duna. Seorang pendidik, seorang pengajar, seorang dai, seorang da'iyah, siapapun yang menyeru kebaikan, jangan pernah menghina orang lain, jangan pernah menjelek-jelekkan orang lain, jangan pernah mencaci maki orang lain, karena ini bukan adab dari seorang guru. Jadi ibu-ibu, tolong kalau ada ibu-ibu lihat seorang guru yang dia mengajarkan untuk mengejek orang lain, ketahuilah bahwa guru tersebut tidak beradab. Ya, kalau ibu-ibu ketahui ada seorang pendidik di dalam materinya justru di situ dijelaskan anak didik kita suruh membenci orang lain, maka ketahuilah bahwa guru tersebut tidak memiliki akhlak yang mulia. Ya, guru yang bagus, guru yang memiliki akhlak yang mulia, ia tidak akan menyuruh anak muridnya, ia tidak akan menyuruh jamaahnya untuk saling membenci, untuk saling menjelekkan orang lain, untuk saling menuduh fitnah ke sana kemari, tidak. Tapi guru yang baik adalah ia mengatakan kepada jamaahnya untuk saling mendoakan. Ya, Masya Allah. Dan ini yang saya dapatkan dari para guru kami waktu di Yaman. Mereka Masya Allah, Tabarakar Rahman, mereka senantiasa menasihati kepada kami, jangan kalian menjadi orang yang suka merendahkan orang lain. Karena bisa jadi orang yang kalian rendahkan ternyata ia baik di hadapan Allah dan lebih baik daripada kalian. Subhanallah. Dan ini menjadi dalil atau menjadi bukti bahwa sejatinya kita tidak akan pernah tahu siapa yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, alhamdulillah. Wa yanbaghi an yasta'mil al-ahadith al-warida fi at-tasbih wa at-tahlil wa nahwihima min al-adhkar wa ad-da'awat. Hendaklah seorang guru ia menggunakan hadis-hadis yang telah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya rujukannya adalah rujukan yang benar, bukan rujukan asal rujukan. Referensi yang diambilnya adalah dari hadis-hadis yang ada. Dan ketahuilah wahai saudariku, hendaklah seorang guru yang menyampaikan ilmu agama, ia sampaikan hadis-hadis yang sahih ya kepada para hadirin atau jamaahnya. Kenapa demikian? Karena kalau ia menyampaikan hadis yang dhaif, hadis yang lemah, hadis yang palsu, yang tidak pernah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan jamaahnya mengikuti, itu akan menjadi dosa jariyah bagi sang guru. Ya, jadi teman-teman kalau mau menyampaikan sebuah kebaikan, menyampaikan ilmu agama, ditelisik dulu. Ini hadisnya sahih atau tidak. Jangan sembarangan asal broadcast. Jangan sembarangan asal mengajar. Kita harus bisa memilah dan memilih yang sahih kita sampaikan, yang dhaif kalaulah disampaikan harus ada keterangannya bahwa ini adalah hadis yang dhaif atau hadis yang lemah. Baik. Ia ambil ya dari hadis Nabi kita Muhammad SAW yang berkenaan dengan azkar. Azkar itu zikir-zikir, wa da'awat. Da'awat itu jamak dari doa dan dari doa-doa. Jadi sesungguhnya ada doa-doa yang sudah terkenal di hadapan masyarakat, namun ternyata hadis yang digunakan bukan hadis yang sahih. Di antara contohnya, ibu-ibu, coba saya mau dengar dari ibu-ibu baca sekarang. Doa mau tidur. Baca, silakan. Ada tidak ibu-ibu yang baca Bismikallahumma ahya wa bismika amut? Tidak apa-apa, coba acungkan tangan. Alhamdulillah, Masya Allah. Ada tidak ibu-ibu yang baca Bismikallahumma amutu wa ahya? Masya Allah. Saya ngacung lagi ya. Masya Allah, Masya Allah. Ketahuilah wahai saudariku, bahwa ternyata hadis yang sahih berkenaan dengan doa mau tidur adalah Bismikallahumma amutu wa ahya. Jadi yang tadi masih membaca Bismikallahu, gimana ibu-ibu? Bismikallahumma ahya
Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Itu mohon maaf yang sebesar-besarnya, ternyata hadisnya belum sahih. Saya pun sama seperti ibu-ibu. Dari zaman saya TK, SD, SMP, SMA sudah alhamdulillah. Itu saya pakai itu. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Terus saja. Namun setelah Allah berikan hidayah, alhamdulillah bahwa itu ternyata enggak sahih. Maka saya ganti yang sahih. Eman ibu-ibu. Kenapa emannya? Karena kalau kita membaca doa dan itu tidak sahih hadisnya, sama Allah enggak diterima. Kan eman apa eman? Eman. Maka yuk bismillah. Yang kemarin belum benar baca doa mau tidur dibenarkan. Doanya apa? Bismikallahumma amutu wa ahya. Nah, ini contohnya. Ya, semoga Allah melapangkan hati-hati kita dan semoga Allah Azza wa Jalla mengamalkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Mengamalkan kepada kita kesempatan untuk mengamalkan ilmu yang telah Allah berikan. Baik, sampun. Nah, bagi seorang guru, wah ini penting banget nih. Hendaklah wa an yuraqiballaha ta'ala fi sirrihi wa alaniyati. Hendaklah ia memiliki sifat senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan terang-terangan ataupun ketika ia sedang sendirian. Masya Allah. Sifat muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, inilah sifat yang hendaknya dimiliki oleh kita orang-orang beriman. Ya, kalaulah kita saja takut untuk berbuat kesalahan manakala ada CCTV karena malu kalau ketahuan salah oleh manusia, ya nggak ibu-ibu? Beda nggak orang kalau sudah dikasih tahu, awas ada CCTV gitu ya? Kira-kira saya nggak mau deh melakukan kesalahan, nanti ada CCTV gitu, nanti terbongkar gitu ya. Kalaulah semua manusia itu menyadari bahwa CCTV Allah itu tidak akan pernah berhenti 24 jam, maka hendaklah ia malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena CCTV-nya manusia saja kita merasa malu kalau kesalahan kita terbongkar di hadapan manusia. Bagaimana dengan kita berbuat kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian wa yuhafidhu ala dzalik wa an yakuna ta'wiluhu fi jami' umurihi 'ala Allah taala. Baik, kemudian kata Syekh bahwa sesungguhnya seorang pengajar, seorang pendidik, segala sesuatunya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada perkara yang ia hadapi maka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini kira-kira pendidik yang solih dan solihah mboten ibu-ibu? Ya, kalau seluruh guru, seluruh pendidik yang memiliki sifat yang seperti ini, maka saya yakin semua murid-muridnya itu solih dan solihah. Masya Allah ya. Jadi PR untuk kita, jangan pernah takut untuk menjadi pendidik, untuk menjadi pengajar, untuk menjadi dai. Karena bonusnya juga banyak. Ya, bonusnya banyak. Apa di antara bonusnya? Di antara bonusnya ia akan mendapatkan transferan pahala nanti ketika ia sudah terbujur kaku di kubur. Ya, Masya Allah. Baik. Kemudian ya akhwat, ini insya Allah pendek ya. Bab selanjutnya faslun. Wa yanbaghi lahu an yarfuqa biman yaqra'u alaihi wa yurahhiba bihi wa yuhsina ilaihi bihassabi halihima. Subhanallah. Hendaklah ketika ada seseorang yang membaca di hadapannya, maka hendaklah ia berlemah lembut kepada orang-orang yang membaca di hadapannya. Masya Allah. Dan dia hendaklah berbuat baik kepadanya. Bu, saya punya pengalaman di mana kami, alhamdulillah wa syukurulillah, hadza min fadlillahi ta'ala, memiliki seorang guru, syekhah dari Mesir. Walaupun kita belajar online, jadi kami baca di hadapan beliau. Suatu hari, Masya Allah, beliau tahu bahwa di antara mustami'ah, di antara olibahnya ada seorang ibu yang anaknya tuh menangis. Dia pas giliran baca, anaknya tuh masih kecil, saya nggak tahu. Walaupun kita nggak lihat, tapi kan kita dengar suara gitu ya. Nangis. Kata gurunya bilang, stop. Sudah, kamu urusin dulu anakmu. Ya. Masya Allah. Kamu urusin dulu anakmu, nanti bisa kembali lagi kalau anakmu sudah diam. Terus, ya Syekho, nanti bagaimana kalau saya ikut tertidur, kata muridnya ini. Kan biasanya namanya ibu-ibu begitu. Kalau anaknya masih kecil, menyusui, anaknya tidur, ibunya ikut tertidur nggak? Ya rata-rata begitu. Apa kata Syekhonya? Kata Syekhonya nggak apa-apa.
Kalau kamu tertidur berarti itu rahmat dari Allah. Nanti gampang. Kasih tahu saya telepon khas katanya. Kasih tahu secara japri, khas tuh secara japri. Nanti saya akan menelpon. Masya Allah. Ini merupakan adab seorang guru. Dan masih banyak teman-teman yang kami dapatkan adab dari guru-guru kami walaupun kami itu belajarnya online. Tapi itu menunjukkan luar biasanya adab guru kami. Masya Allah, Masya Allah. Dan kami senang ketika mendapatkan guru-guru kami banyak ya berbuat kebaikan. Wa yuhsinu ilaihi. Dan ketahuilah wahai sahabatku bahwa ketika suatu hari kami pernah bareng dengan guru kami di Masjidil Haram ya. Di situ kami akhirnya tahu bahwa selama ini yang kami dengar hanya suara-suara beliau. Ketika Allah pertemukan kami beberapa hari, kurang lebih sekitar 20 hari atau lebih ya, maka saya melihat sendiri bahwa adab beliau itu sungguh sangat-sangat luar biasa. Ya, baik kepada ibunda beliau karena beliau berangkat dengan ibunya ya ke masjid barengan sama kami, ataupun kepada orang-orang lain yang datang kepada beliau ingin belajar Al-Quran. Subhanallah, karena melihat putri sulung saya setoran dan yang lain jamaah umrah yang lain ikut mendengar. Dan kemudian ada seorang, saya masih ingat seorang Pakistan waktu itu ya, ibu-ibu. Dia bilang bahwa saya pengen belajar Al-Quran. Apa yang dikatakan oleh guru kami kepada putri saya? Kata beliau, wahai anakku, ya binti, nyebutnya ya binti. Wahai anakku, stop dulu sebentar. Izinkan saya untuk, beliau minta izin ke muridnya. Saya minta izin untuk mendengarkan apa yang dimau oleh orang Pakistan ini. Masya Allah. Dan beliau dengarkan ibu itu mau apa katanya. Kata ibu itu, saya mau belajar Al-Quran. Baiklah. Beliau minta izin lagi ke putri saya. Boleh enggak? Saya minta 10 daqaik, 10 menit saja. Bagian dari jatahmu yang harusnya saya ngajar kamu, saya minta 10 menit saja untuk ngajarin ibu ini Al-Quran. Setelah itu saya kembali kepadamu. Masya Allah. Kira-kira ibu-ibu, kalau ibu-ibu punya guru begini, senang apa senang? Senang. Akhlaknya begitu mulia. Masya Allah. Dan carilah guru-guru yang memiliki akhlak yang mulia. Karena itu akan mempengaruhi kehidupan kita di dalam dunia yang sebentar ini. Baik. Faqad rawaina an Abi Harun Al-Abdi qala kunna na'ti Aba Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu fayaqul marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna an-nasa lakum taba' wa inna rijalan ya'tunakum min aqtaril ard yatafaqqahuna fid din fa idza ataukum fastausu bihim khairan. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa ghairihima. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabatnya untuk memberikan nasihat-nasihat terbaik apabila ada orang-orang yang datang kepada mereka untuk belajar agama. Masya Allah. Dan ini merupakan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang pengen belajar sesuatu kepada kita, jangan ditolak. Ya, karena bisa jadi apa yang kita ajarkan kepada mereka itu yang menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah wahai saudariku, setiap apa yang kita berikan kepada orang lain itu justru Allah akan menambah dengan yang lebih banyak. Dan itu bukan masalah harta saja, masalah ilmu juga ia akan mendapatkan tambahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pernah cerita, ibu-ibu pernah dengar nggak ada seseorang yang didatangi oleh tetangganya, dia baru belajar Al-Quran, belajar tahsin Al-Quran ya 6 bulan kurang lebih. Kemudian tetangganya datang, Allah hantarkan ini tetangga kepada beliau karena Allah tahu beliau ini ingin diangkat derajatnya oleh Allah. Paham dah ibu-ibu? Jadi beliau baru belajar tahsin belum setahun, Allah jadikan seseorang datang kepada beliau. Apa kata beliau? Kata beliau waktu itu beliau meminta kepada saya musyawarah, ustazah, saya tuh malu, saya belum banyak hafalannya, saya baru belajar tahsin. Tapi ini Allah datangkan tetangga saya untuk belajar alif bata. Ya, saya katakan ambil. Ya, Bismillah. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan keberkahan untuk kehidupanmu dan untuk ilmumu. Akhirnya diambillah orang tersebut, diajarkan alif bata. Tidak lama kemudian Allah berikan rizki kepada beliau, diberikan syekh dari Timur Tengah mengajar untuk beliau. Masya Allah. Jadi ibu-ibu, saya berpesan, kalaulah ada orang lain datang kepada kita ingin diajarkan sesuatu dan kita punya waktu untuk mengajar, ajarkan. Kecuali kalau memang waktunya bertabrakan dengan jadwal yang sudah ada, kita meminta maaf. Maaf bukan berarti kami menolak, tapi karena memang waktunya tidak memungkinkan. Dan boleh kita menolak orang lain atas udzur yang sudah ada. Baik, waroina nahwahu fi musnadid Darimi an Abi Darda. Masya Allah. Baik, insya Allah kita cukupkan sampai di sini ya teman-teman, karena yang selanjutnya ini faslunnya lumayan panjang. Nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang khusus
Bab tentang nasihat. Wa yambaghi an yabdula lahumun nasihat. Tentang pentingnya nasihatnya. Dan ini sesuatu yang kita perlukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan bagi teman-teman yang punya hadis Arba'in An-Nawawiyah, boleh dipakai, dibawa, karena ini berhubungan dengan hadis yang ada di Arba'in An-Nawawiyah, ad-dinun nasiha lillahi wa li kitabihi wa li rasuli wa li aimmatil muslimina wa amatihim. Dan ini ada di Arba'in An-Nawawiyah. Ya, silahkan boleh dibawa. Wallahu taala alam, itu yang bisa saya sampaikan. Jikalau ada kesalahan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jikalau ada kebenaran, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.